Halo sobat, ini kita gas lagi dah Feng Hao-nya. Tapi sebelumnya gue kasih tahu nih, kalau ya ada beberapa video memang udah gue hapus dan gue pindahin ke channel gue yang lainnya lagi cuy. Cek aja di @simpananjack. Ya di situ ya ada videonya yang hilang. Oke, langsung aja yuk kita gaskan lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, Feng Hao yang saat ini ada di rumah lelang yang ada di bawah pengawasan dari Holy Lian Kuilsan. Feng Hao dia pun meminta kepala dari Maung Item, membuat kini orang-orang dari Kuilsan datang. Dan kedatangan utusan dari Kuilsun ke tempat ini dan melihat ada Feng Hao membuat orang tua ini dia pun kesal. Kau, aku ingin menyelesaikan urusanku dengan dirimu yang sebelumnya belum selesai. Tuanku, tolong tutup akses keluar dari tempat ini. Aku tidak akan membiarkan orang itu keluar dari tempat ini. Mendengar orang tua itu ingin menahan dirinya di sini, Feng Hao mah santuy saja cuy. Hei, kau tidak perlu menutup jalan keluarku. Lagi pula aku tidak akan kemana-mana, ucap dari Feng Hao. Namun sayangnya, sepertinya jika hal itu terjadi, tempat ini sepertinya akan hancur dan harus dibangun ulang. Namun mendengar kata-kata dari Feng Hao yang sungguh sangat arogan membuat seseorang yang baru saja datang dia juga sedikit kesal dan dia langsung melepaskan aura yang mendominasi. Dan orang-orang yang ada di tempat ini mereka memanggil orang tua itu yang baru saja datang itu sebagai Holy Master, yang artinya orang yang baru saja datang adalah Holy Master dari Kuilsun. My lord, dia adalah orang yang menyerang anggota klan kita dan dialah yang menginginkan kepala Maung Hitam itu, ucap dari orang tua itu yang membuat Holy Master dia berujar, "Nah, kau sepertinya sangat sombong dan kau juga penuh percaya diri. Bolehkah aku tahu siapa dirimu dan apa tujuanmu?" ucap dari orang tua ini yang agak sedikit tegas tapi juga tetap sopan tentunya. Mendengar hal itu, di sini Feng Hao dia pun mengucapkan salam dan dia juga memperkenalkan diri dengan cukup sopan pula karena Feng Hao dia tahu kalau sosok yang ada di depannya adalah seorang pimpinan dari Holy Land. Perkenalkan tuan, saya adalah Feng Hao dan saya datang ke tempat ini untuk meminta bantuan dari tuan untuk menemukan kepala dari Maung Hitam dan saya ingin bertanya apakah tuan memilikinya, ucap dari Feng Hao. Apa? Mendengar nama itu membuat Lord dia pun menebak kalau ini pasti adalah sosok bocah yang dibicarakan itu. Jadi apakah kau adalah Feng Hao yang berasal dari keluarga Feng yang lahir di keluarga Feng cabang kerajaan Xilan itu, Master Muda Feng? Apakah itu Anda tuan? Melihat tuannya yang begitu sopan dengan bocah tengil ini membuat si tua ini dia tidak terima. "Tuan, kenapa kau begitu sopan dengan anak itu? Hajar aja dia tuan." Tapi yang ada bam, si tua itu langsung digampar oleh Holy Master. "Dasar orang tua, apakah kau tidak tahu siapa dia? Dia adalah bocah jenius nomor 1 yang ada di benua Tianwu ini. Dan dia adalah Feng Hao yang berasal dari keluarga Feng yang ada di ibu kota imperial." Melihat anggotanya ada menyinggung Feng Hao membuat Pato ini dia langsung keringat dingin dan juga takut. Kalau sampai Feng Hao dia ngamuk dan mengacau di area tanah suci miliknya, bisa hancur dah Holy Land-ku. Tuan Muda Feng, ini adalah sebuah kehormatan bagi kami mendapatkan kunjungan dari Anda, ucap dari orang tua ini yang keringat dingin, di mana dia juga berujar, "Wah, untung saja dia memperkenalkan diri dari awal. Jika tidak, aku takut kalau aku tidak akan dapat berdiri mengangkat kepalaku lagi." Sedangkan untuk si tua yang sebelumnya dia bersikap arogan tapi kini setelah dia tahu identitas dari Feng Hao membuatnya langsung berlutut dan berujar, "Jadi Anda adalah Tuan Muda Feng? Maafkan saya tuan, saya memiliki mata tapi saya tidak dapat melihat. Maafkan saya tuan, saya meminta ampun dari Tuan Muda Feng," ucap dari si tua itu sembari menundukkan kepalanya. Namun di sini karena Feng Hao dia datang untuk meminta bagian atas dari si Maung Hitam, maka dari itulah di sini Holy Master dia meminta kepada bawahannya untuk menyerahkannya. Di sini Feng Hao dia mengatakan kalau dirinya akan membayar ini semua nanti, tapi saat ini aku juga masih memiliki satu permintaan lagi. Holy Master, orang tua itu dia telah menyakiti saudaraku dan aku yakin Holy Master pasti akan memberikan hukuman yang pas untuk keadilan saudaraku itu, ucap dari Feng Hao yang membuat Holy Master dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Menghajar orang tua itu sampai hancur meridiannya. Tuan Muda Feng, meridiannya telah hancur dan dia tidak akan lagi dapat menjadi seorang kultivator. Dan saya harap Anda puas dengan hukuman yang telah saya berikan, ucap dari orang tua itu yang tidak ingin sampai Feng Hao tersinggung.
Dan untuk Feng Hao sendiri, karena telah urusannya udah selesai di tempat ini, maka Feng Hao dia memutuskan untuk kembali pulang. Namun sebelum pergi di sini, Feng Hao dia juga ingin mengajak senior Chen untuk pergi bersama dirinya ke Holy Land Alchemist. Tapi sayangnya di sini senior Chen dia menolaknya karena dia ingin berlatih sendiri saja. Dan nanti kalau ketika aku bertemu kembali dengan dirimu, aku berjanji akan membuat diriku menjadi lebih kuat lagi di saat pertemuan kita selanjutnya. Ucap dari senior Chen kepada Feng Hao. Dan setelahnya Feng Hao dia pun pergi menuju Holy Land milik para alkemis. Dan di tempat ini Feng Hao yang telah mendapatkan apa yang dia inginkan membuatnya berujar, "Ah, Lira, tolong bantuannya ya." Yap, maka dari itulah di sini Lira dia pun mulai melakukan tugasnya dengan cara menyatukan tubuh dari maung itu dan menarik esensi jiwa miliknya keluar dari dalam tubuh fisik. Dan itu terlihat sangat luar biasa bagi Lira. Padahal sebelumnya nggak utuh, tapi sekarang Lira dapat menyatukannya kembali. Dan Lira dia juga kini buru-buru membawa esensi itu ke arah Feng Hao. Hei, kau sangat luar biasa Lira. Lantas bagaimana aku menyerap ini semua? Tanya dari Feng Hao. Dan di sini Lira dia pun menunjukkan sebuah gestur kepada Feng Hao untuk mencoba mendekati dirinya. Dan begitu Feng Hao dia mendekatkan wajahnya ke arah Lira, di sini Lira Rasengan. Iya, memasukkannya ke dalam mulut Feng Hao. Wah, Lira, apa yang kau lakukan? Apakah kau pikir kau ini Naruto? Namun tak membutuhkan waktu lama bagi benda kecil itu untuk aktif cuy. Dia langsung bereaksi di dalam tubuh Feng Hao dan itu membuat Feng Hao dia merasakan rasa panas yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya. Wah, gila, aura ini memang sangat layak untuk menjadi keturunan dari binatang suci White Tiger. Aku harus segera menyerapnya dan memurnikannya, jika tidak tubuhku akan habis. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia berusaha keras untuk melakukan sebuah pemurnian. Dan Feng Hao dia juga meraung sangat keras karena memang sangat menyakitkan. Dan itu membuat Huang Tua yang ada di dekatnya dia juga cukup terkejut. Apa itu? Namun ketika melihat Feng Hao sedang mencoba memurnikan jiwa dari White Tiger, membuat Huang Tua dia berujar, "Master, kau harus berusaha keras karena ini bukanlah hal kecil yang dapat dihadapi oleh orang biasa. Kau benar-benar harus bertahan, Master," ucap dari Huang Tua. Maka dari itulah selama Feng Hao melakukan pemurnian di sini, Huang Tua dia pun berjaga di depan pintu masuk. Tapi ternyata selama Feng Hao melakukan pemurnian, Huang Tua bukannya berjaga, dia malah turun cuy. Hingga Nona Yu dia pun datang. Master Huang, bagaimana kabarnya Feng Hao? Sudah beberapa hari dia tidak keluar kabar. Kok kabar sih? Kamar. Aku dengar dia sedang mencoba memurnikan jiwa dari maung putih. Aku dengar itu sangat berbahaya. Dan benar saja untuk Feng Hao sendiri saat ini dia memang sedang berusaha keras untuk dapat memurnikan esensi dari jiwa maung hitam. Yang pada akhirnya Feng Hao dia pun dapat melakukannya. Akhirnya aku berhasil memurnikan 5 kekuatan dari binatang suci. Yang artinya kini aku telah berhasil membangkitkan kekuatan tubuh suci tertinggi. Dan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Feng Hao untuk saat ini, seharusnya ini adalah janji yang sebelumnya yang dia ucapkan kepada Master kecil telah terbayar. Master, kemana kau saat ini dan bisakah kau melihatnya? Kalau saat ini aku telah berhasil menguasai kekuatan Void Warrior ini, Master, ucap dari Feng Hao kepada Master kecil yang saat ini enggak tahu kemana. Dan setelah berhasil melakukan pemurnian, Feng Hao dia pun kini keluar dari dalam kamarnya dan dia menemukan Huang Tua ada bersama dengan Nona Yu. Dimana Nona Yu, mukanya juga mupeng cuy melihat Feng Hao yang udah semakin OP. Dan untuk Feng Hao sendiri, dia juga meminta kepada Nona Yu untuk memberitahukan kepada 3 tetua agung untuk segera berkumpul. Dan kini beberapa saat kemudian di dalam pertemuan itu, para orang-orang tua ini yang melihat Feng Hao telah menjadi jauh lebih kuat membuat mereka ingin segera mengumumkan kepada dunia kalau Feng Hao adalah Holy Master dari tempat ini. Tapi di sini Feng Hao dia tetap menolaknya karena menurutnya itu akan sangat berbahaya, memancing kekuatan besar lainnya yang jahat. Dan aku rasa aku belum cukup kuat untuk menahan kekuatan jahat yang memang lebih berbahaya nantinya. Dan ternyata tujuan Feng Hao mengumpulkan 3 orang tetua agung di tempat ini karena Feng Hao dia ingin segera membawa seluruh orang-orang yang ada di Holy Land ini pergi ke benua Hongmen. Di sini Feng Hao dia mengatakan kalau dirinya telah cukup menyiapkan semua batu biru untuk membuka sebuah formasi besar untuk membawa semua orang pindah ke benua Hongmen. Dan di sini Feng Hao dia juga meminta kepada para tetua untuk segera menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang akan mereka bawa untuk bersiap untuk pergi menuju dunia Hongmen, benua.
dan mendengar Feng Hao dia yang akan pergi dan membawa mereka semua orang-orang yang ada di tempat ini pergi ke benua Homeng, sedangkan untuk Feng Hao sendiri akan pergi ke keluarga Feng. Membuat Nona Yu dia tidak mau berpisah dengan Feng Hao, dan karena Nona Yu dia tidak mau berpisah, maka dari itulah Feng Hao dia akan mengajak Nona Yu pergi bersama dengan dirinya kembali ke keluarga Feng. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini di kota Imperial saat ini sedang diadakan sebuah acara selamatan, atau bahasa lainnya kenduri. Ya, atas kembalinya keluarga Feng ke kota Imperial. Dan acara ini dihadiri oleh beberapa tamu undangan yang datang secara khusus. Namun acara agak sedikit tegang ketika ada seseorang yang datang, di mana orang yang datang itu ternyata berasal dari keluarga Sun yang telah datang bersama dengan orang tua lainnya. Namun di sini patriark keluarga Feng dia tidak mengizinkan siapapun yang tidak diundang untuk datang. Maaf, hanya yang mendapatkan undangan yang diizinkan untuk bergabung di dalam pesta ini, ucap dari patriark keluarga Feng. Namun apa yang disampaikan oleh patriark keluarga Feng jelas membuat orang tua ini dia kesal. Mereka yang berasal dari keluarga Sun ini mereka tidak terima diperlakukan seperti itu. Wah, apa-apaan ini? Orang tua yang ada bersamaku adalah orang yang berasal dari Paovaliem, mungkin yang berasal dari benua Hongbei. Bukannya menyambut kami, kau malah mengusir kami. Sungguh tidak tahu tingginya langit, ucap dari si botak yang kesal diusir. Mendengar apa yang dikatakan oleh si botak membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun menjadi heboh. Bagaimana tidak cuy, yang datang orang dari dataran Homeng yang artinya pasti orang itu sangat kuat. Dan mereka menduga kalau sepertinya keluarga Sun mereka datang memang untuk mencari sedikit masalah. Tapi di sini patriark keluarga Feng dia tidak peduli. Selama tidak diundang maka tidak diizinkan untuk bergabung di dalam acara itu. Mendengar hal itu membuat orang tua ini dia pun kesal, dan dia meminta kepada orang tua yang ada bersamanya untuk menunjukkan sedikit kekuatannya agar keluarga Feng tahu betapa tingginya langit. Maka dari itulah atas permintaan dari orang tua itu, di sini orang tua ini dia pun siap untuk melepaskan sebuah serangan yang mengacau. Tapi sebelum orang tua itu dia melepaskan serangannya, di sini sebuah ruang dimensi terbuka dan dari dalam sana ada seseorang yang berujar, apa? Paovaliem Wookiee, memangnya apa spesialnya itu? Ucap dari seseorang yang baru saja datang. Dan mendengar suara itu membuat orang tua ini dia pun sadar kalau suara itu terdengar sangat berat dan juga kuat, dan aku yakin dia pasti bukanlah orang biasa. Dan yang datang itu ternyata ya siapa lagi kalau bukan Feng Hao dan juga Huang Tua yang datang bersama dengan Nona Yu. Hei, nak, kau lagi-lagi pulang membawa cewek cantik lainnya lagi, bah. Wah. Iya patriark, perkenalkan dia adalah Nona Yu yang merupakan Holy Maiden dari tanah suci alkemis Yuning, ucap dari Feng Hao yang memperkenalkan patriark keluarga Feng dengan gadis lagi yang ia bawa. Namun untuk mereka berdua yang telah diajukan oleh anggota keluarga Feng membuat mereka kesal cuy, dan mereka ingin membuat sebuah kerusuhan aja biar mereka tahu siapa yang telah mereka singgung. Tapi ketika orang tua itu dia akan melepaskan serangannya, di sini Huang Tua dia pun datang menyelinap di belakang kedua orang ini dan berujar, kalau keluarga masterku telah mengatakan kalian tidak diundang, itu artinya masterku juga mengatakan kalau kalian berdua memang tidak diundang dan kalian harus segera pergi. Ucap dari Huang Tua yang membuat orang tua ini dia langsung keringat dingin, karena mereka tahu kekuatan dari Huang Tua tidak masuk akal, karena memang ketika disentuh aja oleh Huang Tua membuat orang ini dia berujar, apa yang terjadi? Aku yang ada di Ranah Sen tidak dapat bergerak. Siapa orang itu? Dan begitu digiring keluar oleh Huang Tua, kedua orang tua itu mereka hanya dapat pasrah dan tidak dapat menolaknya. Dan setelahnya Feng Hao dia pun memasuki kediaman keluarga Feng, dan dia langsung disambut oleh 3 ciwi lainnya pula. Dan melihat Feng Hao datang membawa bersama seorang wanita lainnya membuat mereka bertanya, Feng Hao, siapa gadis itu? Iya, dia adalah Yuning, Holy Maiden dari tanah suci alkemis, dan dia adalah seorang alkemis. Ternyata selain Feng Hao yang datang, ternyata saat ini ada beberapa orang lainnya lagi yang datang, dan kali ini adalah orang-orang yang berasal dari dataran Hongmeng pula, yaitu anggota keluarga Yan yang merupakan 4 murid elit dari keluarga Yan.
Dan melihat kedatangan dari keluarga Yan di sini, Patriark dia tidak dapat berbuat apapun karena dia tahu keluarga Yan adalah salah satu dari 3 kekuatan besar yang ada di Hongmeng. Dan kedatangan mereka berempat, apakah ada hubungannya dengan Feng Hao? Pikir dari Patriark. Dan untuk Feng Hao sendiri saat ini dia melihat Qin Er yang memang saat ini terlihat jelas sedikit di wajahnya ada sebuah keraguan. Selain itu juga Feng Hao dia berpikir ada apa? Kenapa keluarga Yan mengirimkan beberapa orang utusan? Dan kini keempat bocah itu mereka pun datang menyapa Patriark, di mana mereka datang dan mengatakan kalau tujuan mereka datang ke tempat ini selain memenuhi undangan, mereka datang untuk menjemput kembali Nona Qin Er. Namun di sini Patriark mengatakan kalau itu mungkin agak sedikit sulit dan agak sedikit ribet lah, jadi tenang. Sambut dari bocah pirang itu, di mana dia juga berujar, tolong jangan dipersulit karena aku tidak mau bertindak kasar, ucap dari si bocah pirang ini. Namun apa yang dibisikkan oleh si pirang didengar oleh Qin Er, di mana dia berujar, cukup, hentikan, jangan buat masalah, aku akan kembali, ucap dari Qin Er. Melihat ada Qin Er di tempat ini jelas membuat keempat bocah ini mereka pun langsung mengepalkan tinju mereka dan mengucapkan salam. Karena mereka tahu Qin Er adalah putri dari Patriark yang status bangsawannya ada di atas mereka. Nona, atas nama Patriark kami datang untuk menjemput Anda kembali. Mendengar hal itu tentu saja tidaklah mudah karena di sini Feng Hao dia pun langsung membentangkan tangannya dan menolaknya. Tidak. Bagaimana kalau dia menolaknya? Apakah kau akan memaksanya? Ucap dari Feng Hao. Qin Er, tenanglah, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Ucap dari Feng Hao. Begitu juga dengan ciwi-ciwinya Feng Hao yang lainnya. Mereka pun mendukung Feng Hao untuk tidak membiarkan Qin Er dibawa pulang dengan paksa. Di sini Qin Er jelas dia tidak mau pulang, tapi dia juga tahu kalau kekuatan keluarga Yan adalah kekuatan yang sangat mengerikan dan Feng Hao dia tidak akan mungkin dapat bersaing dengan keluarga Yan. Dan jika terjadi perselisihan, maka semuanya akan sangat berbahaya untuk Feng Hao sendiri. Maka dari itulah di sini Qin Er dia pun memutuskan untuk pulang saja daripada Feng Hao kenapa-napa. Tapi di sini Feng Hao dia menolaknya. Tidak. Bukankah kita sudah pernah membuat sebuah kerusuhan sebelumnya? Lantas apa salahnya jika kita melakukannya lagi? Ucap dari Feng Hao dengan lantangnya. Mendengar hal itu jelas membuat bocah pirang dia ingin melihat omong besar dari Feng Hao. Mari kita lihat apakah kau bisa menjaga nona muda kami. Maka dari itulah di sini dengan teknik naga petir miliknya, di sini bocah pirang dia pun melancarkan sebuah serangan langsung ke arah Feng Hao. Dan ini akan sangat berbahaya tentunya untuk mereka yang bukan Feng Hao. Tapi jika itu Feng Hao maka mudah saja bagi Feng Hao untuk menghajarnya. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Wah capek banget cuy, gue habis ngerekam Devil Star kan, langsung direkam ini Feng Hao. Wah turut-turutan, waduh 40 menit gue ngerekam total ya. Gila, capek. Belum lagi salah-salah teks, waduh repot. Tapi ya seru juga sih. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you ya.